Sesungguhnya tidaklah dia ubun-ubunnya orang yang mendahului ya sebelum imam, kecuali dia di syaitan, di dalam kuasa syaitan. Fadlan an taqaddama alaihi, terutama dari jika kamu taqaddama alaihi mendahului atas imam ya. Terutama lagi kalau kamu itu ngeduluin imam. Wah, nggak boleh ya, ngebarengin aja nggak boleh, ngeduluin imam. Maka secara jamaah dia tuh udah bukan berjamaah ya, karena udah nggak ngikutin iman ya. Walladzi yanbaghi an taj'ala af'alika fi sholatika tabi'atan li af'alihi bil athri. Walladzi, dan yang bagi, walladzi yanbaghi, dan orang itu seyogianya antaja'ala, untuk dia menjadikan af'alika, daripada pekerjaan-pekerjaanmu, fi sholatika, di dalam sholatmu, tabi'atun, mengikuti ya, yang mengikuti li af'alihi, kepada gerakan atau pada pekerjaannya si imam, bil athri, tak lama setelah itu. Jadi ngikutin, jadi setiap imam bergerak ya ente ngikutin ya, udah paham ya. Tapi kan kadang-kadang ada tuh imam sholat dia ruku ngebarengin, bahkan ada belum bangun dari ruku tahu udah main bangun, terlambat, duluan balik lagi salah balik lagi ya kan, saking pengen buru ya. Kecuali mungkin imam baca surah Al-Baqarah gitu kan, ente kan ini orang ngapain sih ya. Akhirnya tengah jalan nyerah gue ya, pokoknya gue pantek tuh imam, kalau itu mah gue nggak mau sholat berjamaah ya nggak, habis baca Al-Baqarah gue balik dah katanya ya. Ada yang kayak gitu, ada lah ya. Emang umumnya segitu banyak terjadi tuh, kalau ada imam yang surahnya panjang dia nggak jadi berjamaah, mundur katanya. Kenapa? Hilang khusyuk gue sholat sama dia katanya. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yuhfadu wa yarfa'u qabla al-imam innama nasiyatahu biyadi syaitan. Alladzi, orang yang yahfadu wa yarfa'u, yahfadu dia turun, wa yarfa'u, dan dia mengangkat qabla al-imam, sebelum imam, yang dia melakukan gerak turun dan terus bangun qabla imam, sebelum imam, innama nasiyatahu biyadi syaitan. Innama nasiyatahu, sesungguhnya tidaklah dia ubun-ubunnya orang yang mendahului ya sebelum imam, kecuali dia di syaitan, di dalam kuasa syaitan ya, dalam genggaman syaitan ya. Artinya mungkin dia itu digoda ya, apalagi ini imam padahal nggak baca sesuatu yang panjang surahnya, padahal pendek, tapi pengennya tuh wah buru-buru ya. Berarti itu kalau kita nemuin posisi diri kita sebagai makmum dapat kayak begitu, berarti paham tuh kata Nabi SAW innama nasiyatahu biyadi syaitan, berarti ente punya ubun-ubun itu di dalam genggaman syaitan ya, dalam kuasa syaitan. Jadi biar ente sholat itu, karena orang kalau sholat ya, sholat itu tiang agama. As-sholatu imadduddin, sholat itu adalah tiang agama. Kalau rusak maka rusak juga ibadahnya. Kalau baik maka baik juga seluruh ibadahnya. Makanya nanti awwalu ma yuhasibu
as-shalah. Pertama yang nanti dihisab pada hari kiamat itu sholat. Dihisab tuh pertama. Yang pertama ditimbang tuh sholat. Kalau udah rusak udah berarti amalnya rusak. Begitu. Beb, amal saya banyak, ini sebanyak, ini banyak, sedekah bagus, ini bagus. Tapi ada kisah Beb, orang yang ahli sedekah ternyata jadi ahli surga. Ini ada ini gini. Ente jangan ngambil kesimpulan tentang suatu kisah yang umumnya terjadi di antara 1:10.000. Apa ente termasuk yang satu itu? Kan nggak tahu. Paham lah. Tapi ente umumnya banyak orang justru terjerumus ke dalam neraka karena dia melalaikan sholat, mayoritas. Jadi jangan mendengar cerita ini seolah-olah nggak apa-apa. Buktinya apa? Nih ada cerita kayak begini. Itu sesuatu hal yang terjadi. Nggak semua orang dapat anugerah itu. Paham tuh? Jadi sholat itu Pak penting. Makanya ente nggak bisa jadi orang alim, nggak bisa mempelajari dengan ilmu yang banyak. Fokus memperbaiki sholat. Udah nggak usah cari apa-apa, ilmu ente nggak usah cari yang mana-mana. Kalau ente merasa sudah terlambat menuntut ilmu, merasa udah fokus sama ilmu sholat. Fokus aja gimana caranya, pahamin dari niatnya ya, mentadaburi bacaannya. Tadaburin tuh surah-surah pendek, pahamin artinya. Kan sekarang udah banyak terjemah Al-Quran, pahamin tuh artinya sambil dihafalin. Khususianya suratul Fatihah, udah khusus itu aja. Nanti itu kalau sholat kita baik, maka bakal kejaga tuh kita punya pendirian, kita punya kekuatan dalam ibadah kita. Faham tuh?